Ditanya sama anaknya, Bu, kenapa kok sesak nafas? Corona tahu? Enggak, nak, bukan corona. Kenapa, Bu? Tonggo kulkas anyar. Sesak nafas. Besok masuk rumah, endas cekot-cekot. Kenapa, Bu? Salah makan dah. Kok sampai sakit kepala? Enggak. Tonggo montori anyar. Iki nek tonggo ni wong sugih anyar, orang kaya baru. Ibu tersebut komplikasi. Komplikasi. Jadi orang yang punya sifat hasad, punya sifat iri, hidupnya tidak pernah enak. Dia mau dapat nikmat sebanyak apapun, dia tetap ngurusi nikmatnya orang lain. Itu orang paling orang paling bodoh itu orang yang punya sifat iri. Kecuali kalau iri sama orang punya ilmu, saya juga kepingin. Kecuali orang kalau dia iri karena orang lain kaya sehingga banyak amalnya iri. Seandainya saya juga punya harta. Tapi irinya bukan menjatuhkan. Iri kepingin juga bisa mencontoh seperti itu. Itu iri yang boleh. Dua hal. Orang kaya yang dermawan, Anda iri. Dan juga orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Silahkan iri. Selainnya jangan. Ini maksiat. Sifatnya batin. Apalagi maksiat batin. Kibir. Sombong. Takabur. Dan ini paling jeleknya. Ini paling jeleknya nih. Punya sifat takabur. Karena orang itu sebaik apapun kalau sombong. Hilang semua amalnya. Hilang semuanya. Gara-gara sombong. Sebagian ulama mengatakan bukan amal yang dekat. Seumur hidupnya bisa hilang semua. Waliyadzubillah min dzalik. Cek kitab Idah Asrul Ulumil Muqarrabin. Satu ulama berpendapat. Seluruhnya. Contohnya apa? Iblis. Iblis itu ahli ibadah. Ibadahnya 70.000 tahun. Kurang apa? Tidak satu jengkal tanah di bumi kecuali pernah dipakai sujud sama iblis. Ahli sholat, ahli sujud. Alim, gurunya adalah malaikat Jibril. Gurunya iblis. Malaikat diantaranya kalau tidak ngerti tanya sama iblis. Azazil sebutannya. Tapi satu kesalahannya. Sombong. Maka sholatnya 70.000 tahun hilang. Ilmunya yang tinggi, yang dia dapatkan belajar dari malaikat Jibril, hilang semuanya. Bukan sehari, 2 hari. Maksiat batin. Dan apapun kalau sifatnya batin, itu efeknya lebih besar dibanding zahir. Taat juga sama. Ada orang sholatnya tidak banyak, tapi tawadhu itu lebih baik. Dibanding sholatnya banyak, tapi takabur, sombong. Ada orang ibadahnya tidak banyak, tapi husnudzan kepada Allah. Husnudzan kepada orang lain, positive thinking, sangka baik. Itu nilainya lebih besar dibanding baca Al-Quran, zikir, sholat. Husnudzan. Ada rasa kasihan kepada orang yang lain. Dermawan itu ketaatan sifatnya batin. As-sakha itu bukan zahir. Ngasih uangnya zahir. Ngasih makannya zahir. Tapi dermawan itu batin. Gimana ketika mengeluarkan uang, mengeluarkan makan, ngasih makan, hatinya seperti apa? Ada as-sakha enggak? Dermawan. Itu nilainya bisa lebih besar bahkan dibanding ibadah haji. Ngasih makan. Dermawan. Ya. Maka maksiat juga demikian. Maksiat batin itu dosanya lebih besar daripada maksiat zahir. Al-Ghalu fi bil ma'asi zahiran wa batinan. Membahas tentang menjauhi maksiat secara zahir maupun batin. Imam Ghazali mengatakan, "I'lam anna lid-din syatrin." Juz'ain. Agama itu ada 2 bagian, kata Imam Ghazali. Agama itu ada bagian. Ahaduhuma, yang pertama dari keduanya. Tarkul manahi, meninggalkan larangan.
Wal akhar yang lain, yang kedua, fi'lu ta'at, melakukan taat. Jadi ini bukan pilihan. Saya rajin sholat, tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Tidak bisa, ini sepaket. Dalam agama itu sepaket. Anda harus melakukan ketaatan sekaligus Anda harus meninggalkan maksiat. Dalam sholat itu ada taat, ada maksiat. Anda kerjakan sholatnya secara zahir itu taat. Batinnya harus hudurul qalbi ma'allah. Harus ada khusyuk. Harus ada tadabbur. Lil ma'ani. Lil qira'ah. Wal zikir. Wal du'a. Ada tadabbur meresapi makna. Sekaligus dalam sholat tinggalkan maksiatnya. Maksiat zahir. Di sholat. Misu oleh apa enggak? Sholat misu. Tidak boleh. Maksiat zahirnya. Maksiat batin dalam sholat. Riaknya harus hilang. Habis sholat jangan sombong. Jangan kalau tahajud ngerasa lebih baik dibanding yang tidak tahajud. Nah ini paket. Bukan pilihan. Agama itu dua bagian kata Imam Ghazali. Tarkul manahi wa fi'lu ta'at. Meninggalkan larangan dan juga melakukan ketaatan. Kenapa kok meninggalkan larangan disebut dulu? Kok bukan melakukan ketaatan dulu? Kenapa ini kira-kira? Karena jawabannya meninggalkan yang haram, meninggalkan larangan itu lebih penting dibanding melakukan ketaatan. Ingat-ingat. Meninggalkan larangan itu lebih penting dibanding melakukan ketaatan. Saya tidak banyak taat, Beb. Yang wajib toh. Oke, yang penting jangan kerjakan yang haram. Daripada ketaatannya yang wajib tambah sunnah. Tapi yang haram nggak bisa ditinggal. Itu lebih jelek. Anda kalau mau bangun rumah yang megah dan mewah, pastikan pondasinya kuat. Betul ya? Dan pastikan Anda pilih di tempat yang layak untuk dibangun rumah. Jangan bangun rumah tepi jurang. Rawan longsor. Jangan bangun rumah cedek lapindo. Ya bahaya kelem. Kalau masih meluap itu lumpurnya. Pastikan tempatnya dulu baik. Maka meninggalkan yang haram itu lebih penting. Karena orang yang banyak taat tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Itu kayak bangun istana di tepi jurang yang rawan longsor. Begitu longsor, taatnya hilang semuanya. Paham ini? Maka meninggalkan larangan itu lebih penting dibanding melakukan ketaatan. Wahwa mata qaddama zikruh, melakukan taat sudah dibahas di bab sebelumnya. Wa tarkul manahi huwal asyad ay athqalu wa as'abu min fi'li ta'at. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak menjawab. Melakukan taat sama meninggalkan larangan, berat yang mana melakukan taat. Betul ya? Bangun malam tahajud itu lebih berat dibanding meninggalkan larangan. Jawabannya adalah salah. Kata Imam Ghazali, meninggalkan larangan wal asyad itu lebih disangatkan, lebih penting. Ai asqalu, yaitu lebih berat. Wa as'abu, lebih sulit, lebih sukar. Min fi'li ta'at, dibanding melakukan ketaatan. Memang kayaknya agak aneh. Yang sekedar saya tidak minum khamr. Sekedar saya tidak rasan-rasan. Sekedar saya tidak korupsi. Kenapa kok ini dianggap lebih sulit dibanding saya bangun tahajud, saya puasa Senin Kemis? Kenapa? Imam Ghazali atau Syekh Nawawi menjelaskan walidzalika kana aktsar thawaban minhu, ini lebih sulit dan ini lebih besar pahalanya dibanding melakukan taat. Kenapa? Lebih sulit. Kenapanya masih belum. Nah, ini tapi lebih banyak pahalanya. Jadi ibu-ibu, Beb, saya tidak ahli zikir.
Sing penting ojo rasan-rasan. Itu pahalanya lebih besar. Tapi ya apa, Bu Dewi sering mampir. Wah. Iki alamat gosip anyar. Ya. Berarti lebih sulit ini. Beb, saya ndak bangun tahajud. Oke, tapi jangan nyakiti hatinya orang. Itu pahalanya lebih besar. Jaga ucapan. Bagaimana ucapan saya ini tidak sampai menimbulkan sakit hati di orang yang mendengar. Itu pahalanya lebih besar. Fa'ina ta'at yaqdiru 'alaiha ay 'ala fi'liha kullu ahad. Alasannya kenapa kok ini lebih berat meninggalkan larangan dibanding melakukan ketaatan? Karena untuk mengerjakan ketaatan semua orang bisa. Coba. Sampai nek riyoyoan. Sholat Id. Idul Fitr. Idul Adha. Sing nggak tahu sholat enggak? Oke. Sing preman sholat enggak? Sholat. Sing hobi mabuk. Sing seneng nyabu. Yang hobi judi. Sholat kabeh. Sing hobi rasan-rasan. Sholat. Loh gampang loh. Melakukan taat semua orang bisa. Maaf-maaf. Yang ketahuan korupsi dan terbukti berangkat haji bisa enggak? Biasanya kalau habis kena kasus bebas haji. Minimal umroh. Iso. Melakukan taat semua orang bisa. Yang kerjaannya haram bisa melakukan taat. Sodako bisa loh. Sampai dulu bulan Ramadan. Maaf. Dulu waktu Ndoli masih ada. Kalau masuk bulan Ramadan, libur. Menghormati bulan Ramadan. Ternyata mereka bisa hormat ke bulan Ramadan. Bikin pengajian. Loh. Ternyata bacaan Qur'annya fasih. Tajwidnya bagus. Ngalang-alai ibu-ibu pengajian. Padahal pelacur. Maaf. Bisa enggak melakukan taat itu? Bisa. Semua orang bisa. Bahkan sodako. Hasil melacur dipakai sodako. Sodako ini taat enggak? Taat. Semua orang bisa, kata Imam Ghazali. Kalau untuk melakukan taat, semua orang bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Orang paling kejam di dunia bisa melakukan taat. Orang paling bejat bisa melakukan taat. Sehingga itu dikatakan menghindari maksiat itu lebih. Watarku syahwat. Adapun meninggalkan syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan. Syahwat itu salah satu jenisnya hawa. Hawa itu makanannya nafsu. Nafsu itu yang merusak seseorang. Salah satu jenisnya hawa adalah syahwat. Termasuk